Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Guru dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anakku? Ibu harap kalian baik-baik saja ya. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa terlebih dahulu agar Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kegiatan yang kita lakukan dan semakin menambah nikmat-Nya. Anak-anakku semuanya, di antara kalian adakah yang tahu apa materi pelajaran kita hari ini? Nah, materi pelajaran kita hari ini adalah kita akan mempelajari kaidah kebahasaan teks eksposisi. Mengapa sih kita harus mempelajari kaidah kebahasaan yang ada dalam teks eksposisi? Nah, penting banget nih mengetahui kaidah kebahasaan dari teks eksposisi agar kalian dapat membedakannya dengan teks yang lain. Lalu, apa saja sih kaidah kebahasaan yang khusus yang ada pada teks eksposisi itu? Yuk kita simak penjelasan berikut. Kaidah kebahasaan teks eksposisi secara garis besar dibedakan menjadi 3. Yang pertama menggunakan kata ganti atau pronomina, yang kedua menggunakan kata leksikal tertentu, dan yang ketiga adalah menggunakan konjungsi. Sekarang kita bahas satu persatu ya, mulai dari yang pertama yaitu menggunakan kata ganti atau pronomina. Ibu yakin kalian semuanya pasti sudah tahu apa itu pronomina, yaitu kata ganti atau jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Nah, pronomina itu sendiri dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi 2, yaitu pronomina persona dan pronomina non-persona. Pronomina persona itu biasa disebut sebagai kata ganti orang. Dikelompokkan lagi menjadi 2, yaitu persona tunggal, contohnya dia, Anda, kamu, aku, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada persona jamak, yaitu kita, kami, kalian, mereka, hadirin, para, dan sebagainya. Nah anak-anakku, pronomina atau kata ganti ini biasa digunakan terutama pada saat pernyataan pribadi diungkapkan. Kata ganti yang sering digunakan dalam teks eksposisi ini adalah saya, kita, dan kami. Sedangkan pronomina non-persona yaitu kata ganti bukan orang atau disebut juga sebagai kata ganti penunjuk. Contohnya ini, itu, sini, situ, sana, dan sebagainya. Kaidah kebahasaan kedua yang ada dalam teks eksposisi adalah kata leksikal. Kata leksikal itu berkaitan dengan kata atau leksem yang berkaitan dengan kosakata. Jadi, makna leksikal adalah makna yang berkaitan dengan kata, leksem, atau kosakata. Untuk kata leksikal ini sendiri dibedakan menjadi 4, yaitu nomina, verba, adjektiva, dan adverbia. Nomina atau kata benda merupakan kata yang mengacu pada kata benda, baik nyata maupun abstrak. Dilihat dari bentuk dan maknanya, ada yang berbentuk nomina dasar maupun nomina turunannya. Untuk nomina dasar contohnya gambar, meja, kursi, buku, dan lain-lain. Sedangkan untuk nomina turunan contohnya adalah perbuatan, pembelian, kekuatan, dan lain-lain. Verba atau kata kerja merupakan kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat. Dalam kalimat biasanya berfungsi sebagai predikat. Dilihat dari bentuknya dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama verba dasar, yaitu merupakan verba yang belum mengalami proses morfologi. Proses morfologi itu meliputi afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Contoh verba dasar adalah
kembali, pergi, tiba, turun, jatuh, dan sebagainya. Sedangkan verba turunan merupakan verba yang telah mengalami perubahan bentuk dasar karena telah mengalami proses morfologi. Contohnya melebur, mendarat, memukul-mukul, dan lain-lain. Adjektiva atau kata sifat merupakan kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, dan binatang. Contohnya cantik, gagah, indah, menawan, berlebihan, lunak, lebar, dan lain-lain. Sedangkan adverbia atau kata keterangan merupakan kata yang melengkapi atau memberikan informasi berupa keterangan tempat, waktu, suasana, alat, cara, dan lain-lain. Contoh merupakan keterangan tempat, yaitu di pasar dan di sekolah. Contoh untuk adverbia keterangan waktu, yaitu siang hari, pukul hari, dan sebagainya. Contoh adverbia untuk keterangan suasana yaitu mencekam, gelisah, dan sebagainya. Keterangan alat contohnya dengan gunting, dengan paku, dan lain-lain. Sedangkan contoh untuk keterangan cara misalnya dengan lembut, dengan keras. Yang ketiga atau yang terakhir adalah konjungsi. Konjungsi merupakan kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Konjungsi dalam teks eksposisi digunakan untuk memperkuat argumentasi. Berikut adalah beberapa jenis konjungsi yang biasa digunakan. Ada banyak jenis konjungsi, di antaranya adalah konjungsi temporal, konjungsi penambahan, konjungsi pembatasan, konjungsi tujuan, konjungsi persyaratan, konjungsi perincian, konjungsi sebab akibat, konjungsi pertentangan, konjungsi pilihan, konjungsi penegasan, dan sebagainya. Nah, anak-anakku, itulah kaidah-kaidah kebahasaan yang ada dalam teks eksposisi. Untuk menambah pemahaman kalian, silahkan dibuka modul, kemudian dibaca ya, dipahami dan dikerjakan soal-soal yang ada di sana agar kalian semakin terlatih dalam memahami kaidah bahasa teks eksposisi. Sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.